Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Imamat pasal yang 9 ayat 1 sampai dengan ke-24 dengan tema yaitu ketaatan. Ketaatan secara khusus persembahan harus di hadapan Allah yang Maha Kudus. Melihat tema ini, saya teringat dengan saya ketika saya masih kecil, ketika saya masih anak-anak, ketika saya masih di kampung. Pada waktu itu saya seringkali ikut orang tua saya ketika ada acara penabisan pendeta. Di gereja saya di kampung, itu saya lihat karena begitu banyaknya gereja dan banyak pendeta dan banyak dibutuhkan hamba-hamba Tuhan, banyak dibutuhkan pendeta di sana. Ada gereja-gereja, bahkan satu orang pendeta itu membawahi beberapa gereja. Beda kita di tempat ini. Ada satu gereja punya satu orang atau dua orang pendeta. Tapi di kampung saya, satu orang pendeta bisa memegang 10 gereja. Bayangkan Bapak Ibu, begitu banyak orang-orang Kristen di sana, tetapi sedikit hamba-hamba Tuhan, terutama para pendeta. Dan tidak mengherankan ketika saya ada di sana, saya sering melihat penabisan para pendeta. Apa yang saya lihat di sana adalah ketika pendeta, calon pendeta, ditahbiskan menjadi seorang pendeta, pendeta itu harus menyampaikan khotbah sulung. Pendeta itu harus menyampaikan khotbah sulung. Dan ketika saya berada di luar kampung saya, di luar pulau saya, sampai hari ini saya belum pernah melihat seperti apa pendeta, calon pendeta ditahbiskan. Bahkan penatua pun belum pernah saya lihat gitu ya, bagian seperti apa itu di gereja kita ketika Pak Penatua Adi, Penatua Pak Calvin ditahbiskan menjadi penatua. Saya nggak tahu seperti apa prosedurnya. Tetapi ketika saya ada di kampungku, seorang pendeta, calon pendeta yang ditahbiskan, dia wajib menyampaikan khotbah sulung. Dia wajib menyampaikan khotbah sulung. Kemungkinan besar mungkin dikutip dari ayat yang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Imam Harun ketika dia ditahbiskan di dalam pasal yang ke-9, dia memberkati jemaat Tuhan. Dia memberkati jemaat Tuhan. Apa yang saya lihat ketika kita bandingkan gitu ya antara apa yang saya lihat di kampung saya ketika ditahbiskan penabisan pendeta dengan apa yang kita baca tadi, ada persamaan dan ada juga perbedaan. Mari kita lihat konteksnya dulu Bapak Ibu. Kita bisa melihat nanti beberapa persamaannya. Pada pasal yang ke-8, kita diceritakan tentang upacara penahbisan Harun dan anak-anaknya. Dan di dalam pasal yang ke-8 itu terjadi 7 hari di mana Harun dan anak-anaknya diwajibkan tinggal di dalam kemah pertemuan. Mereka tidak diperbolehkan keluar pintu kemah pertemuan. Artinya mereka itu diasingkan di sana. Saya tidak tahu kenapa mereka diasingkan. Tapi yang jelas mereka diasingkan. Mereka tidak boleh keluar dari kemah pertemuan. Pada zaman sekarang mungkin tidak ada yang seperti itu. Kemudian di dalam pasal yang ke-9 ayat yang pertama, pasal 8 ayat ke-33 dikatakan, janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan penahbisan. Karena perayaan penahbisan akan berlangsung selama 7 hari. Jadi upacara perayaan penahbisan itu akan terjadi selama 7 hari. Jadi itulah alasan kenapa mereka berada di dalam kemah pertemuan. Mereka mengikuti perayaan atau upacara penahbisan Harun sebagai imam. Dalam pasal yang ke-9 ayat yang pertama dikatakan, pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua. Jadi ayat yang ke-9 itu sangat berhubungan dengan pasal yang ke-8. Artinya setelah hari ke-7 mereka memasuki pada pelantikannya pada hari yang ke-8. Disitulah Harun dan anak-anaknya dilantik
Ayat yang kedua membicarakan tentang instruksi Musa untuk mempersiapkan korban di hadapan Tuhan. Kemudian ayat 3 sampai dengan ayat 21 membicarakan perintah dan tata caranya. Ayat 22 membicarakan tentang Harun memberkati bangsa Israel dan mempersembahkan korban. Ayat 23 membicarakan Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Selama berapa lama mereka keluar dan memberkati umat. Kemudian di ayat yang ke-24 ayat terakhir membicarakan ada api dari Tuhan menyambar kurban di Mesbah dan sukacita serta sujud Israel menyembah Tuhan. Saudara, di ending ayat 24 membicarakan bagaimana orang-orang Israel bersukacita. Karena di ayat sebelumnya, ayat 4 dan ayat yang ke-6, Musa berkata kepada orang Israel, Tuhan akan nampak kepadamu. Tuhan akan hadir kepadamu. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kamu. Dia akan ada di sini. Tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus taat. Taat apa? Tuhan sudah memberikan perintah kepada Musa. Dan melalui Musa memberikan perintah kepada Harun dan anak-anaknya dan kepada bangsa Israel. Supaya mereka taat. Dan kalau mereka taat, mereka mendapatkan berkat. Maka tidak mengherankan di ayat 24, hasil dari ketaatan mereka mendapatkan berkat Tuhan. Orang Israel bersukacita, orang Israel begitu senang. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan 3 poin. Pertama adalah panggilan untuk taat, karena Allah adalah kudus, terdapat di ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian proses ketaatannya seperti apa? Kerendahan hati dan penyerahan total di hadapan Allah yang Maha Kudus, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Setelah mereka berhasil di dalam menjalani ketaatan tersebut, maka ada hasilnya, yaitu ada berkat dari Allah yang Maha Kudus. Kita mulai poin yang pertama. Panggilan untuk taat. Karena Allah adalah kudus. Saudara, suatu kali ada seorang teman saya, alumni saya, dia duluan senior saya, dia duluan masuk, lalu kemudian tiba-tiba dia keluar dari sekolah teologi, saya nggak tahu masalahnya apa, dia keluar, dan akhirnya Bapak Ibu beberapa tahun kemudian dia kembali ke STT, dia kembali belajar dengan kami. Karena dia baru kembali belajar, akhirnya saya lebih duluan di wisuda daripada dia. Tapi ada satu hal yang saya ingat dari dia ketika dia bersaksi, ketika dia kembali ke sekolah teologi. Dia bilang begini, bagaimanapun kita lari dari panggilan Tuhan, bagaimanapun kita lari dari panggilan Tuhan, kalau yang namanya panggilan, maka tidak akan pernah kita lari dari panggilan itu. Akhirnya dia kembali. Dia berkata ketika saya keluar dari STT, ketika saya keluar dari sekolah teologi, yang saya rasakan adalah ketidaktenangan. Saya tidak tenang. Saya tidak nyaman. Saya tidak tahu kenapa. Ketika saya merenungkan, berarti jawabannya adalah ketika saya keluar dari panggilan saya, akhirnya saya kembali. Saudara, dia taat untuk menjalani panggilannya. Setiap kita punya panggilan. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang guru, ada yang dipanggil untuk menjadi seorang pendeta, ada yang dipanggil untuk menjadi seorang penginjil, ada yang dipanggil untuk menjadi seorang aktivis gereja, ada yang dipanggil untuk menjadi seorang penatua. Pertanyaannya adalah, kita taat nggak terhadap panggilan kita? Kita taat nggak? Kita setia nggak dengan panggilan kita? Atau hanya sekedar jabatan? Saudara, itu nggak gampang. Saya menjalani ketika saya menjadi seorang gembala sidang. Itu nggak gampang. Segala sesuatu yang kita senangi, tetapi dibatasi oleh panggilan kita. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu. Saya masih ingat ketika saya melayani di Tanjung Uban, di gereja Presbyterian. Pada waktu itu, saya sama temanku ikut pertandingan badminton di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Uban ke Tanjung Pinang. Kami naik mobil untuk ikut pertandingan di sana. Dari awal-awal kami menang. Lalu apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Ketika masuk ke pertandingan selanjutnya, pada saat itu bertepatan ada persekutuan doa. Apa yang saya katakan kepada temanku? Saya minta maaf.
saya ada acara gereja, saya tidak bisa ikut. Walaupun teman saya begitu kecewa, tapi saya lebih mementingkan panggilan saya. Saya harus taat. Saya harus taat. Teman saya kecewa, benar dia kecewa. Karena kami udah sampai dari babak-babak, udah naik gitu ya. Akhirnya saya tinggalkan. Saya tinggalkan teman saya. Akhirnya teman saya nggak bisa ikut pertandingan. Saudara, kalau dipilih misalnya, saya lebih milih yang mana gitu ya. Kalau lihat kesenangan saya mungkin ikut pertandingan itu. Tapi namanya panggilan, kita harus taat. Saya yakin Bapak Ibu, kadang-kala kita punya kesibukan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang penatua, sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, sebagai aktivis gereja. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih prioritas menurut Tuhan? Kalau menurut kita, mungkin kita prioritaskan kepentingan pribadi kita. Yang saya lihat di sini adalah Harun, adalah dia memilih panggilan kepada Tuhan. Dia memilih mengikuti prosedur demi prosedur. Nggak gampang, iya, itu nggak gampang loh. Nanti saya akan jelaskan prosedurnya. Itu ribet banget. Tapi dia taat untuk melakukan prosedur yang diperintahkan Musa kepada dia. Musa berkata kepada Harun, Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Apa yang Harun dan anak-anaknya lakukan ketika Tuhan datang? Apa yang harus mereka lakukan? Tentu mereka harus mempersiapkan diri. Mereka harus mempersiapkan segala sesuatu. Bapak Ibu bayangkan ketika misalnya seorang pimpinan kita datang ke rumah kita. Seorang pejabat datang ke tempat kita. Bayangkan ketika misalnya ada seorang presiden datang ke tempat kita. Apa yang harus kita lakukan? Pasti kita mempersiapkan diri, bukan? Mungkin kita memilih kalau perempuan, wah harus pilih baju yang seperti ini. Supaya saya kelihatan lebih bagus, lebih indah, lebih cantik, dan sebagainya. Kita mencoba mempersiapkan segala sesuatu secara fisik. Tetapi saudaraku yang kasih, yang datang itu adalah bukan seorang pejabat. Ketika pelantikan ini terjadi, yang datang itu bukan hanya seorang pejabat. Yang datang adalah pemilik. Siapa pemilik? Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Makanya tuh Musa berkata dan memanggil Harun. Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Tetapi ada syaratnya. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, ada syaratnya. Kalau Tuhan ingin menampakkan diri kepadamu, ada syaratnya. Nggak mudah, nggak gampang. Saudara, tadi pagi saya mencoba mendengarkan renungan yang dikirimkan Pak Calvinto di WA, grupnya WA. Nggak tahu Bapak Ibu suka mendengar gitu ya, tapi saya kadang-kala mendengarkan. Tema hari ini adalah kepercayaan yang tidak boleh dipermainkan. Maksudnya gini, setiap kita itu diberikan kepercayaan. Kepercayaan itu adalah nggak mudah. Seorang pimpinan memberikan kepercayaan kepada bawahannya, kepada karyawannya. Kemudian seorang istri juga diberikan kepercayaan untuk memimpin keluarga, mengatur keluarga. Seorang suami juga diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin keluarga. Seorang anak-anak juga diberikan kepercayaan menjadi seorang anak yang baik dan lain sebagainya. Siapapun kita di tempat ini, baik hamba Tuhan, baik penatua, baik penginjil maupun aktivis gereja, kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Masing-masing beda. Ada yang besar di dalam firman Tuhan tadi, ada yang 5 talenta, ada yang 10 talenta, ada yang 2 talenta gitu ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Bukan masalah besar atau kecilnya, tapi letaknya adalah kita bertanggung jawab nggak dengan talenta yang diberikan kepada kita, dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Oke. Harun itu diberikan tanggung jawab yang begitu besar. Anak-anaknya juga diberikan tanggung jawab yang begitu besar. Orang-orang Israel juga diberikan tanggung jawab. Kalau kita lihat, kalau kita bicara tanggung jawabnya mereka, ada yang besar, ada yang biasa-biasa, ada yang kecil. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka bersedia melakukan tanggung jawab itu? Jawabannya adalah, mereka bersedia. Mereka taat. Mereka menaati. Di dalam ayat yang kelima, saya akan lihat ayat yang kelima,
dari pasal yang ke-9, kemudian dibawa mereka lah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, yang datang pada waktu itu adalah, yang menjadi saksi pada waktu itu adalah bukan hanya Musa, bukan juga hanya orang-orang Israel yang datang ke perayaan itu atau ke pelantikan itu, tetapi juga kehadiran Tuhan memimpin acara itu. Panggilan untuk taat karena Allah adalah kudus. Yang kedua, proses ketaatannya. Seperti apa proses ketaatannya? Saudara, kalau kita lihat dari prosesnya gitu ya, itu nggak gampang. Tapi kalau dengan rendah hati kita datang untuk melakukan proses itu dan menyerahkan diri secara total, itulah yang disebut dengan ketaatan. Menjalani proses demi proses. Apa yang penting? Sebelum saya menjelaskan ini, kita lihat dulu chartnya di sini supaya lebih mudah. Di sini dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21, kita melihat tahap demi tahap. Di ayat yang ke-7 ada satu instruksi Musa. Instruksinya apa? Seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Instruksi ini adalah disampaikan oleh Musa. Tetapi bukan berarti Musa yang memerintahkan. Tetapi di sini dikatakan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Ini adalah perintah Tuhan. Di ayat 8 sampai ayat 11 yang diperintahkan adalah Harun dan anak-anaknya harus melakukan korban atau memberikan persembahan korban penghapus dosa. Pertama-tama di sini adalah untuk mereka, untuk para imam. Kemudian setelah mereka lakukan korban penghapus dosa, dilanjutkan dengan korban bakaran untuk para imam, ada di ayat 12 sampai dengan ayat 14. Setelah selesai semuanya itu, mereka juga melakukan hal yang sama, memberikan korban penghapus dosa untuk umat. Seperti yang pertama, merujuk kepada ayat sebelumnya. Kemudian ayat 16, korban bakaran untuk umat sesuai dengan peraturan. Peraturannya siapa? Peraturannya Tuhan. Merujuk kepada ayat yang ke-7 tadi, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat 17, korban sajian, kemudian korban keselamatan. Dari chart ini kita melihat ada 4 korban yang dilakukan. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Saya tidak membahas mengenai apa arti dan seterusnya korban-korban ini karena kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya. Oke, mudah-mudahan kita masih ingat. Apa yang penting dari urutan persembahan ini? Dari urutan ini kita bisa melihat tahap-tahap ketaatan para imam. Mereka melakukannya dengan segenap hati, dengan kerendahan hati dan penyerahan total. Yang pertama adalah mereka memberikan korban penghapus dosa terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Mengapa? Mengapa mengapa Musa harus memerintahkan Musa terlebih dahulu harus melakukan korban penghapus dosa dan korban bakaran untuk diri mereka sendiri? Saudara, saya melihat di sini, pertama, dosa itu bisa menjadi penyebab retaknya hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, dosa bisa menjadi penyebab retaknya hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Tuhan tahu bahwa Harun dan anak-anaknya bukanlah orang yang sempurna, tetapi juga mereka adalah orang yang sama seperti orang Israel. Mereka adalah orang yang berdosa dan membutuhkan penghapus dosa, membutuhkan korban penghapus dosa. Jadi sebelum mereka memulai pelayanan, mereka harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu, mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Ini menyatakan bahwa
Para imam juga adalah orang yang sama, orang yang tidak sempurna, sama seperti kita. Para pendeta juga sama seperti kita. Para penginjil juga sama seperti kita. Mereka bukan orang sempurna. Mereka bisa jatuh dalam dosa? Iya. Mereka bisa gagal? Iya. Cuma Tuhan meminta Harun dan anak-anaknya sebelum mereka memulai pelayanan ini, mereka terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk penyucian, pembersihan dosa-dosa mereka. Poin yang kedua yang saya lihat di sini adalah Harun dan anak-anaknya harus menjadi teladan. Harun dan anak-anaknya menjadi teladan. Apa sih artinya teladan? Saudara, misalnya Harun berkata kepada jemaat. Harun berkata kepada orang Israel, kamu harus lakukan korban penghapus dosa. Jemaat kan bisa berdalih kepada Harun. Loh, kamu sendiri gak pernah buat korban penghapus dosa? Kamu sendiri gak pernah buat korban bakaran. Kenapa kamu menyuruh kami? Apakah korban bakaran ini hanya untuk kami? Artinya Tuhan juga ingin mengajar Harun dan anak-anaknya supaya bisa menjadi teladan bagi yang lain. Saudara, menjadi teladan kan nggak gampang loh. Nggak gampang. Misalnya kayak begini aja. Saya misalnya minta pada Bapak Ibu, wajib menggunakan masker. Tapi saya sendiri tidak menggunakan masker. Pertanyaannya, apakah saya bisa menjadi teladan? Sangat simpel. Sangat simpel. Saudara, di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan, keberhasilan seorang hamba Tuhan tidak hanya di atas mimbar, tetapi di bawah mimbar. Di atas mimbar dia bisa menceritakan segala sesuatu. Dia begitu pintar menjelaskan segala sesuatu. Tetapi belum tentu dia bisa melakukan apa yang dikatakannya di atas mimbar. Keberhasilan seorang hamba Tuhan adalah ketika dia bisa melakukan dan sudah melakukan apa yang sudah dia bicarakan di atas mimbar. Ketika dia bisa merefleksikan dan melakukan sendiri apa yang sudah dikhotbahkan di atas mimbar, dia berhasil. Jemaat pasti melihat, oh benar ya, hamba Tuhan saya seperti ini. Contoh misalnya, hamba Tuhan bicara tentang jangan khawatir. Tapi hamba Tuhannya datang kepada jemaatnya. Ya, COVID ini sangat menakutkan ya. COVID ini sangat mematikan ya. Harusnya seorang hamba Tuhan menghibur jemaat Tuhan. Tapi justru dia sendiri yang khawatir. Jemaat pasti melihat, Loh, kamu kan hamba Tuhan yang seharusnya menguatkan saya. Harun dan anak-anaknya dilatih oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi jemaat. Jadi di sini Harun terlebih dahulu melakukan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Setelah itu selesai, baru dia lakukan korban penghapusan dosa kepada jemaat, kepada orang Israel. Yang ketiga adalah, apa yang saya dapatkan dari sini adalah, kalau kita kembali ke dalam kitab Keluaran 32, di situ Harun pernah gagal. Apa Ibu ingat cerita itu? Ketika Harun gagal total. Kalau saya katakan bisa gagal total. Keluaran 32. Kegagalannya apa? Pada waktu Musa naik di atas Gunung Sinai dan Tuhan berbicara kepada Musa. Ada beberapa hari di atas Gunung Sinai sampai akhirnya orang Israel meminta Harun untuk membuat patung. Bapak Ibu masih ingat cerita itu? Sementara Tuhan berkata kepada mereka untuk tidak menyembah Baal. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Baal. Mereka menyembah Baal. Orang Israel meminta Harun, tolong buatkan kepada kami Baal. Seharusnya Harun berkata, jangan. Karena yang kita sembah itu bukan Baal. Yang harus kita sembah adalah Allah. Tetapi orang Israel memaksa Harun. Yang seharusnya Harun bisa saja mempertahankan pandangannya, konsepnya, instruksinya, perintahnya kepada bangsa Israel. Jangan,
Tapi apa yang dia lakukan? Dia gagal, dia mengikuti keinginan orang Israel. Dia gagal, dia ikut-ikut menyembah Baal juga pada waktu itu. Artinya, Harun sudah jatuh dalam dosa. Bagaimanapun Bapak Ibu, sejatuh-jatuhnya orang gitu ya, orang-orang Kristen. Apakah Allah bukan Allah Maha Pengampun? Allah Maha Pengampun Bapak Ibu. Allah Maha Penyayang. Dia datang memanggil orang yang sudah berdosa. Yesus datang kepada siapa? Kepada orang benar atau orang berdosa? Alkitab berkata, Yesus datang kepada orang berdosa. Dia datang kepada orang berdosa. Siapa orang berdosa? Kita. Harun adalah orang berdosa. Dan dia datang kepada Harun. Tuhan mengajar Harun. Kamu adalah orang berdosa dan kamu membutuhkan korban penghapus dosa. Kamu membutuhkan pengampunan. Kamu harus datang kepada Tuhan. Saudara, kita tidak jauh beda dengan Harun sebagai orang-orang berdosa. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pengampunan. Karena itu, satu keharusan bagi kita semua, sebelum kita melayani atau melakukan sesuatu, kita memohon datang kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah saya, supaya pelayanan saya berkenan di hadapan-Mu. Kita membutuhkan korban penghapusan dosa, tapi tidak seperti yang Harun lakukan, di mana membawa binatang-binatang di hadapan Tuhan di atas mezbah. Kita tidak membutuhkan itu sekarang ini, saat kita membutuhkan pada zaman saat ini. Poin yang keempat yang saya dapatkan dari proses ini adalah seperti tadi yang saya katakan adalah hamba Tuhan, Harun dan anak-anaknya, walaupun dia berusaha taat, namun dia juga adalah manusia yang tidak sempurna, di mana dia kadang-kala gagal. Karena itu, setiap kali dia pelayanan, dia harus memberikan korban penghapus dosa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada dia. Setelah itu Harun dan anak-anaknya melakukan persembahan korban kepada jemaat, kepada orang Israel, yaitu penghapus dosa untuk umatnya, ada di ayat yang ke-15. Persembahan korban penghapus dosa artinya persembahan yang wajib. Itu dibuat oleh orang yang telah berdosa secara tidak sengaja atau najis untuk penyucian dosa. Korban bakaran artinya persembahan sukarela yang menandakan pendamaian untuk dosa dan penyerahan penuh, pengabdian dan komitmen kepada Tuhan. Ini dilanjutkan dengan korban sajian dan korban keselamatan. Jadi di dalam pelantikan tersebut ada 4 macam korban yang dilakukan. Kedua, kita juga melihat proses ketaatan yang kedua adalah kita melihat sesuatu tentang ketaatan para imam. Dari cara mereka memberikan persembahan. Ketaatan para imam dilakukan sebagai tanggapan atas perintah Tuhan. Tuhan yang mengeluarkan perintah, bukan manusia. Tadi di dalam cat itu dikatakan instruksi, tata caranya adalah seperti yang diperintahkan Tuhan. Artinya, bukan manusia yang memberikan perintah kepada Harun, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan berbicara kepada Harun lewat Musa. Tuhan yang mengeluarkan perintah, bukan manusia. Dan tugas mereka adalah mematuhinya. Ketaatan para imam menuntut agar segala sesuatunya dilakukan dengan tepat dan menyeluruh menurut aturan. Dari cat tadi menurut aturan, kemudian sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka harus memastikan hal ini dalam semua persembahan mereka. Ayat-ayat ini memberi kita gambaran tentang ketaatan total. Apakah ini gambaran ketaatan kita? Poin yang terakhir adalah hasil dari ketaatan. Berkat dari Allah yang kudus. Di dalam ayat yang ke-22, setelah korban persembahan dilakukan, kita diberitahu bahwa Harun mengangkat tangannya ke arah orang-orang dan memberkati
mereka. Harun mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu, suatu kali, pertama kali kayaknya saya diminta untuk memimpin doa berkat gitu ya. Karena saya belum pernah ada pengalaman pada saat saya berdiri di depan, saya bingung. Apakah saya boleh mengangkat tangan atau tidak boleh? Di dalam kebingungan saya, akhirnya pada waktu itu saya hanya berdoa saja tanpa perlu mengangkat tangan. Dan saya juga pernah melihat penginjil yang lain, bukan pendeta, tapi seorang penginjil, mengangkat tangannya untuk memberkati jemaat. Saya pernah bertanya kepada teman saya, boleh nggak seorang penginjil mengangkat tangannya memberkati jemaat? Sampai hari ini pun juga teman saya belum memberikan jawaban tersebut. Ketika saya membaca beberapa tafsiran Bapak Ibu, istilah mengangkat tangan itu pernah dilakukan Musa ketika berperang melawan Amalek di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Keluaran 17 ayat 11. Pada waktu itu Musa mengangkat tangannya dan mereka menang melawan orang-orang Amalek. Saya tidak tahu apakah Harun juga pernah mengangkat tangannya sebelum kejadian ini di dalam kitab Imamat. Tapi ada orang mengatakan ini pertama kali Harun mengangkat tangannya. Ini pertama kali Harun mengangkat tangannya. Jikalau konsep ini benar, ya, Harun pertama kali mengangkat tangannya, berarti dia mengangkat tangannya setelah dilantik menjadi seorang, ketika dilantik mendapatkan jabatan itu. Bahkan di dalam ayat ini kita diberitahukan ada 2 kali Harun memberkati orang Israel. Sekali di ayat yang ke-22, kemudian sekali di ayat setelah itu bersama dengan Musa. Mereka memberkati bangsa Israel. Lalu apa artinya mengangkat tangan? Mengangkat tangan adalah simbol. Ada seorang mengatakan begini, itu adalah simbol bahwa berkat itu bukan berasal dari Harun. Berkat itu berasal dari Tuhan. Dia mengangkat tangannya, dia meminta Tuhan untuk memberkati orang Israel. Dia meminta Tuhan untuk memberkati orang Israel. Saudara, banyak zaman sekarang ini, bahkan saya pernah melihat bagaimana para hamba-hamba Tuhan memberkati jemaatnya. Saya pernah melihat dia ambil sapu tangannya, kemudian dia lemparkan untuk memberkati jemaat Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi menurut saya nggak benar, menurut saya. Karena saya nggak pernah lihat contoh di dalam Alkitab yang seperti itu. Memberkati jemaat lewat hal yang seperti itu. Tapi yang saya tahu adalah ketika Harun mengangkat tangannya, ini adalah sebuah simbol. Simbol yang menunjukkan bahwa Tuhan yang memberkati jemaat, bukan Harun yang memberkati jemaat. Harun di sini hanya sebagai alat Tuhan untuk memohon kepada Tuhan, meminta berkat kepada Tuhan, dan disalurkan kepada jemaat Tuhan. Pada waktu setelah itu di ayat yang ke-23, yang terjadi adalah setelah Musa dan Harun memberkati jemaat, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 23. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Oke, kita garis bawahi kalimat tersebut. Tampaklah kemuliaan Tuhan pada segenap bangsa itu. Kita lihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-6. Kata Musa, inilah firman Tuhan yang perintahkan Tuhan kepada kamu. Berbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Artinya, ayat 6 sama di ayat yang ke-7 juga ada, kalau saya nggak salah. Ayat 4 sama ayat 6. Ayat 4, karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian pada ayat yang ke-6, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu, maka kamu harus berbuat. Lakukan perintah-perintah ini.
Lalu di ayat 23 tadi terjadi kehadiran dan tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Artinya kemuliaan Tuhan nyata kepada orang Israel ketika Harun, anak-anaknya, dan orang Israel secara aktif melakukan perintah Tuhan. Bukan pasif loh. Bukan pasif. Makanya tadi saya kutip ayat 4 sama 6. Itu adalah perintah. Dari cat tadi kita lihat dari cat. Sekali lagi saya kembali ke cat. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Bukan manusia. Seperti yang diperintahkan Musa. Musa ini adalah ke atas. Musa hanya sebagai alat. Tuhan memberikan perintah kepada Musa, kemudian Musa memberikan perintah kepada Harun dan anak-anaknya. Artinya ini perintah Tuhan. Kemudian seperti yang pertama, merujuk kepada ayat sebelumnya. Kemudian sesuai dengan peraturan. Peraturannya siapa? Bukan peraturan Musa, tapi peraturan Tuhan. Oke, ketika mereka menaati semua peraturan ini, apa yang terjadi? Ketika mereka aktif ya, menaati semua perintah ini, apa yang terjadi? Ayat 23. Apa yang terjadi ayat 23? Kita baca sama-sama. Ayat 23. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Saudara, Bapak Ibu mau melihat, merasakan kemuliaan Tuhan nampak di tengah-tengah kita? Jika ya, maka kita harus aktif atau pasif? Aktif menaati perintah Tuhan. Amin. Kita harus aktif. Aktif menaati perintah Tuhan. Maka hasilnya dari proses ketaatan itu apa hasilnya? Berkat Tuhan. Tampaklah kemuliaan Tuhan. Jelas ya? Kemudian setelah Tuhan menampakkan diri, menampakkan kemuliaannya di tengah-tengah bangsa itu. Kita lihat responnya bangsa Israel seperti apa. Mereka sedih, mereka menangis, mereka senang, atau seperti apa? Ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Keluarlah api dari hadapan Tuhan. Ketika kita bicara tentang api, di dalam perjanjian lama, itu memberikan makna. Berbagai macam makna. Misalnya di dalam kitab Yesaya 30 ayat 30, Yesaya 66 ayat 16 sampai ayat 17, Bilangan 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini bicara tentang murka Tuhan. Tuhan marah. Kemudian nyata murka Tuhan itu lewat api. Saudara, kalau kita artikan murka Tuhan ke atas mezbah ini, kalau kita artikan api di sini sebagai murka Tuhan, sepertinya tidak pas. Karena ada beberapa arti yang lain. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul, ketika lidah-lidah api muncul, apa yang terjadi pada waktu itu kepada murid-murid Tuhan? Mereka bisa berbahasa asing, bukan berbahasa lidah ya, berbahasa asing. Artinya ini menunjukkan penyataan diri Allah melalui Yesus Kristus. Oke. Kemudian pernah juga muncul pada waktu Elia memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan, di mana api memakan habis semua korban bakaran itu. Ada seorang penafsir berkata begini, saya akan baca. Dalam perjanjian lama, turunnya api dari langit dan membakar korban pernah terjadi. Itu terjadi di hadapan Elia saat melawan para nabi Baal di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Api muncul dari atas membakar habis korban olahan Elia. Ini merupakan pembuktian bahwa Baal adalah dewa palsu. Hanya Tuhan penguasa dunia. Peristiwa turunnya api yang membakar kurban bisa diartikan sebagai persetujuan Allah. Setidaknya kesimpulan itu bisa kita tarik dari kisah Elia. Hal yang sama juga berlaku pada korban persembahan Harun. Latar belakang peristiwanya itu
didahului penghabisan Harun sebagai imam. Sambaran api bisa jadi bentuk komunikasi Allah kepada umatnya. Ia ingin menyatakan persetujuannya mengenai jabatan imam yang diemban Harun. Artinya tidak bicara tentang murka, tapi bicara tentang Allah menyetujui Harun sebagai imam. Allah berkenan kepada Harun. Allah berkenan kepada Harun. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah Allah harus melakukan yang sama? Pak Penatua Adi dan Pak Penatua Kalpinto ketika ditabis, apakah ada api? Sepertinya tidak ada. Beda cara Tuhan bekerja zaman perjanjian lama dengan cara perjanjian baru dan cara zaman sekarang. Perkenaan Allah adalah urat nadi kehidupan Kristen. Perkenaan Allah adalah urat nadi kehidupan Kristen. Allah berkenan kepada Harun. Allah berkenan kepada kita jikalau kita taat dengan aktif melakukan perintah Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak taat dengan aktif melakukan perintah Tuhan, apakah Allah berkenan kepada kita? Saya yakin Allah tidak berkenan kepada kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap kita punya jabatan, setiap kita punya panggilan, setiap kita punya tugas. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu, apakah Allah berkenan dengan tugas dan panggilan kita? Berkenankanlah Allah hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita, dalam setiap tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Apakah Bapak Ibu ada di gereja? Apakah Bapak Ibu ada di tempat usaha, di pekerjaan? Perkenankan Tuhan supaya hadir di sana dan izinkan Tuhan untuk bekerja kepada setiap kita. Dan marilah kita dengan aktif, taat, melaksanakan perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menjelaskan kepada kami firman Tuhan tentang Harun yang dilantik menjadi imam. Engkau berkenan kepada dia, bahkan Engkau menunjukkan kehadiran-Mu kepadanya dan kepada seluruh bangsa, kepada seluruh umat-Mu yang hadir pada waktu itu. Namun ya Tuhan, kami juga dituntut untuk setia, bahkan aktif, taat, melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Maka Engkau juga akan menunjukkan kehadiran-Mu dan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami. Ya Tuhan, mohon belas kasih-Mu, mampukan kami untuk selalu mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.